Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dahlan muda semua, kali ini kita masuk pada pertemuan kedua mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi Ragam Bahasa Indonesia. Tentu untuk materi ini, Anda sudah pernah, membaca, sudah pernah, saya sampaikan terkait dengan ragam ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa yang kita gunakan dalam komunikasi resmi maupun komunikasi tidak resmi, itu ada ragamnya. Nah, apa yang menyebabkan itu beragam? Apa saja ragamnya? Nah, ini yang perlu kita ketahui agar tidak salah menerapkan, ragam bahasa itu dalam komunikasi sehari-hari. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini itu adalah batasannya atau definisinya serta apa saja ragam-ragam bahasa Indonesia. Nah, bicara tentang batasan sama dengan definisi. Ragam bahasa pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh penutur bahasa itu. Jadi yang menyebabkan bahasa Indonesia ada variasinya itu ya penutur kita yang bertutur. Nah, kalau kita rujuk kata Krida Laksana, itu menyatakan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakainya sama tadi ya dengan penutur yang dibedakan berdasarkan topik, jadi hal yang dibicarakan, hubungan pelaku, saya dengan Anda, saya dengan orang tua, saya dengan anak saya, itu akan membuat adanya variasi. Lalu medium ya, arti tempat, lokasi di mana pembicaraan. Mungkin Anda dengan saya saling kenal atau ada di misalnya kita punya hubungan saudara, tapi ketika kita berada di situasi kampus atau di mana, itu akan mengubah variasi bahasa yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke ragam, itu batasan tadi ya atau definisi. Ragam bahasa itu cukup banyak. Sekarang kita bedakan menjadi yang formal dulu dengan tidak formal. Kalau bahasa formal ini secara umum ini ya, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit. Jadi kata-kata tidak boleh disingkat, harus jelas, eksplisit, dan konsisten. Imbuhan juga lengkap, tidak bisa kata "Kamu ubah itu ya," nah itu tidak resmi, tapi yang mengubah itu jadi resmi. Kemudian menggunakan kata ganti resmi, jadi bukan aku tapi saya. Jadi kalau Anda bertutur dengan dosen, "Bu, aku lagi ini." Nah, itu tidak formal ya, tapi beda kalau situasinya tidak formal silakan, tapi kalau Anda menggunakan kata ganti harus menggunakan kata saya, itu misalnya. Lalu kata-kata yang digunakan juga harus baku, menggunakan ejaan yang benar dan menghindari unsur kedaerahan. Usahakan dalam bertutur itu gaya atau dialek kedaerahan itu dihilangkan. Maka dalam Anda bisa lihat ya ketika pada upacara-upacara resmi kemerdekaan atau acara-acara di tingkat nasional, itu yang menjadi MC atau apa itu dialek asalnya tidak terlihat ya, yang mau dari Jawa, dari Sumatera, dari Batak, atau dari manapun itu tidak terlihat, karena bahasa formal itu yang benarnya tidak membawa unsur kedaerahan. Nah, ragam bahasa formal disebut juga ragam bahasa standar atau keilmuan memiliki beberapa sifat, yaitu ada sifat kemantapan dinamis, ya berupa kaidah dan aturan yang tetap, lalu bersifat kecendikiaan. Maka terlihat memang orang yang mampu berbahasa Indonesia dengan baik terlihat kesannya ini kesan ya, bukan berarti hanya dinyatakan yang bagus berbahasanya orang sudah pintar saja, tapi kecendikiaannya terlihat itu anak akademik seperti itu. Karena memang ragam bahasa formal tidak bisa kita tuntut untuk bapak-bapak kita yang bekerja sebagai tukang bangunan atau yang bekerja di, transportasi, tidak bisa, karena itu memang hanya pada situasi-situasi tertentu. Apa fungsinya? Menurut Laksana itu ada 4 fungsi bahasa ragam baku atau formal, yaitu komunikasi resmi. Jadi ini ya, harus dibedakan, jangan Anda salahkan orang ketika di rumah harus berbahasa tidak resmi, tidak salah. Wacana-wacana teknis, jadi hal-hal yang ditulis itu ya, pembicaraan depan umum, dan pembicaraan orang yang dihormati. Itu idealnya demikian ya. Nah, kemudian masih fungsi ragam bahasa baku juga menurut Mulyono itu ada 4. Yang pertama pemersatu, pemberi kekhasan, fungsi pembawa kewibawaan, dan kerangka acuan. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahasa ragam baku itu memiliki kekhasan sendiri karena dia menjadi sebagai identitas bangsa, pembawa kewibawaan, kesannya kita akan berwibawa mampu berbahasa baku itu dan punya sebagai kerangka acuan ketika untuk penulisan-penulisan ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke ragam tidak baku atau non formal. Nah, ini sederhananya saja ragam berbahasa tidak formal itu intinya asal orang yang diajak bicara bisa mengerti. Kalau itu sudah selesai berarti ya bahasa kita tersampaikan, maka sifatnya kalimatnya sederhana, singkat, kurang lengkap, tidak banyak menggunakan kata penghubung atau kata-kata orang asing ya, to the point aja katanya kayak gitu.
Nah, itu kayak gitu yang saya baru bahasa kan Anda paham ya, udah bahasa non formal, tapi kok Bu Yossi pakai bahasa itu barusan? Karena saya mencontohkan ya, menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim dipakai sehari-hari, ini bahasa non formal. Tapi kalau dalam pembelajaran mengapa kok, sebenarnya kan ragamnya ragam formal, hanya situasinya semi formal. Situasi semi formal inilah membuat adanya variasi, saya tidak bisa berbahasa baku saja, tapi saya juga tidak bisa berbahasa tidak formal saja, itu juga salah. Jadi Anda lihat ya, situasi, medium mempengaruhi ragam bahasa yang digunakan. Saya sama-sama menggunakan bahasa Indonesia dari tadi, tapi situasi saat saya sedang menjelaskan materi, saat saya memberikan contoh itu akan memberikan ragam sendiri. Nah, berdasarkan media pengantarnya dan situasi, nah ini baru yang saya sebut tadi kepada Anda. Maka ragam bahasa bisa dibedakan lagi. Kalau media pengantarnya, maka ada bahasa tulis, ada bahasa lisan. Kalau Anda membaca yang tertulis di e-learning kali ini itu adalah ragam bahasa tulis, Anda memahaminya secara tulis, tapi Anda menyimak rekaman, penjelasan materi saya hari ini, video ini, itu adalah ragam bahasa lisan. Ada tulisnya, ada lisannya, yang tulis kalau dibaca, tapi kan mungkin Anda lebih senang menyimak penjelasan ini. Kemudian berdasarkan situasinya, itu ada situasi formal, semi formal, dan non formal. Ini yang saya katakan. Dalam kita berkomunikasi, meskipun ragam bahasa itu ada formal dengan, non formal, tapi ketika situasi itu mempengaruhi ada yang semi, ada yang formal, ada yang non formal. Nah, sekali lagi situasi mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh si penutur bahasa itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian ragam bahasa. Alwi membedakan ragam bahasa ini dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu penuturnya, jadi kita itu yang membuatnya, dan jenis pemakaian bahasanya. Dan berdasarkan penutur bisa dibagi berdasarkan daerah, jadi daerah asal, pendidikan, sikap penutur. Kalau jenis bisa dilihat dari bidang atau pokok persoalan, sasaran, dan gangguan campuran. Oke, kita lihat satu persatu. Kalau dilihat dari penutur, tadi daerah asal. Misalnya, ini yang berpengaruh maksudnya adalah logat ya. Ini memberikan variasi sendiri. Anda akan menyimak sendiri, cobalah kita coba. Kalau dulu ketika pembelajaran luringnya tidak seperti ini, saya biasanya minta tuh yang dari Jawa, satu dari Batak yang jelas ya. Jawanya ada nanti Jawa ngapak dan sebagainya. Saya suruh menuturkan satu kalimat yang sama, kita akan bisa menyimak ragam sendiri dari logatnya. Kemudian pendidikan. Nah, tentu pendidikan ini akan sangat berpengaruh ya, bukan berarti di sini membeda-bedakan kelas ya, tidak. Hanya kita nyatakan bahwa, bahasa itu bisa muncul ragamnya, itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Anda tidak misalnya anak yang masih sekolah dasar, tingkat SMP, SMA dengan Anda tentu sudah punya kemampuan berbahasa, penguasaan kosakatanya berbeda, maka ada bedanya juga. Atau misalnya bapak-bapak atau rekan-rekan saudara kita yang bekerja di luar instansi pendidikan, itu juga punya gayanya sendiri dalam bertutur. Maka kalau dulu ya, dalam mata mata kuliah sendiri kami yang berkuliah di bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ataupun sastra Indonesia, ada namanya mata kuliah sosiolinguistik. Kita bisa melihat itu ragam bahasa, misalnya para pengamen atau teman-teman kita yang, disebut sebagai waria dan sebagainya. Mereka punya, atau bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, itu punya ragamnya sendiri juga dalam bertutur. Kemudian sikap penutur ya. Sikapnya ini juga berpengaruh tentunya, ragam resmi, misalnya akrab kah, santai. Misalnya saya biasa dengan mahasiswa kalau datang ke rumah saya atau mereka sedang ketemu saya di tempat yang bukan formal, itu bahasanya ya santai saja. Saya tidak mesti harus menuntut mereka berbahasa ilmiah-ilmiah, tidak. Itu ya situasi, sikap penutur itu mempengaruhi. Kita lanjutkan, berdasarkan jenis pemakaiannya tadi pokok persoalan, sasaran, maaf ini sasaran ya bukan sarana, dan gangguan pencampuran. Berdasarkan pokok persoalan ya ini tadi ya, tergantung topik yang kita bicarakan apa. Kalau kita sedang bahas masalah agama, maka kita akan banyak mungkin menggunakan beberapa hal terkait dengan dalil-dalil, atau kita bahas politik ya kita akan bahas mengenai undang-undang juga mungkin, atau kita kaitkan dengan kebijakan-kebijakan, kita bahas seni, kita akan bahas apa lagi dan sebagainya. Nah, sasaran. Ini ya, terkait dengan, apa yang dituju ya. Nah, disebut sarana juga bisa dibedakan berdasarkan ragam lisan maupun ragam tulisan. Ya, kemudian berdasarkan gangguan pencampuran ini terkait dengan, ini ya, pada prinsipnya kan kita itu
orang Indonesia itu umumnya ya minimal menguasai 2 bahasa, bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia. Nah, pastinya apalagi sekarang di tingkat pendidikan kan sekarang kita sudah berbaur dengan dunia internasional juga, harus menguasai berbagai bahasa asing. Orang yang memiliki penguasaan lebih dari satu bahasa itu biasanya akan terpengaruh dengan gangguan pencampuran, apalagi juga teknologi sekarang banyak menggunakan bahasa Inggris. Misalnya sesekali saya mungkin memunculkan kata, save misal kalau saya tidak sedang berpikir ya kalau bicara misalnya, itu kan gangguan pencampuran atau kita lebih katakannya, "Ayo screenshot." Nah, itu kan gangguan pencampuran karena terbiasa menggunakan bahasa teknologi, istilah-istilah teknologi. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Secara umum bisa juga dibedakan berbagai macam ragam bahasa itu dilihat dari kata Sudaryanto setidaknya ada 5. Jadi ini berdasarkan topik ya. Ada ragam jurnalistik di Indonesia itu Anda bisa lihat bahasa-bahasa di surat kabar atau di berita. Ragam sastra kita bisa lihat bagaimana novel, puisi-puisi yang ada di dalam karya-karya di Indonesia. Ragam filosofik Anda bisa melihat bahasa-bahasa yang filsuf-filsuf ya. Ragam akademik ini dalam buku-buku atau dalam kegiatan pendidikan, ragam bisnis itu yang dalam iklan dan sebagainya atau bidang ekonomi ya. Lalu kalau dilihat dari fungsinya, ragam itu bisa dibagi dalam 5, ada ragam beku, baku itu beda ya. Beku ini sudah tidak bisa ditawar-tawar, itu seperti undang-undang Pancasila itu udah beku itu aturannya. Nah, yang baku yang sesuai dengan KBBI, ada ragam usaha yang tadi mirip dengan bisnis, ragam akrab ya tergantung sikap tadi. Lalu ragam keluarga juga akan mempengaruhi juga berbagai macam gaya atau ragam berbahasa tadi. Jadi sekali lagi bukan bahasanya yang macam-macam, bahasa tetap bahasa Indonesia, tapi, bahasa Indonesia itu bisa disajikan dalam berbagai macam, bisa dilihat tadi sekali lagi bisa dibagi berdasarkan penutur dan jenis pemakaiannya, atau bisa dilihat dari fungsinya, atau juga bisa dilihat dari topik dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa Anda pahami, nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi ya, pembelajaran kita lanjutkan diskusi pada e-learning atau kegiatan pembelajaran secara sinkronus ataupun asinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.